Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Kami dari kelas 12 IPS 4. kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang organisasi regional dan global. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa banyak negara-negara yang bergabung dalam suatu organisasi? Ya benar teman-teman, mereka ingin bergabung dalam suatu organisasi dengan harapan mereka bisa memperkuat dan melindungi negaranya. Selain itu, mereka juga ingin atau punya kemauan untuk menandingi negara-negara yang lebih kuat dari negara tersebut. Yuk simak video kita. Hai, perkenalkan nama saya Afwa Kroto Aini, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang organisasi NATO. North Atlantic Treaty Organization merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949. Organisasi ini dibentuk oleh Amerika Serikat dan Eropa. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan supaya negara-negara anggota NATO bisa terlindungi dan saling menjaga keamanannya melalui politik dan militer. Oh iya teman-teman, organisasi NATO ini termasuk organisasi regional militer. Latar belakang pembentukan NATO sendiri yaitu karena adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadikan terbentuknya NATO. Selain itu juga NATO mempunyai prinsip, yaitu barang siapa yang menyerang negara-negara anggota NATO, maka sama saja ia menyerang NATO. Hal tersebut yang menjadi dasar utama kenapa NATO sangat kuat dan saling melindungi dan menjaga negara-negara anggotanya. Negara-negara yang bergabung dalam organisasi NATO yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan 8 negara lainnya. Kedua yaitu ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, merupakan sebuah organisasi di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 September 1954. Organisasi ini termasuk organisasi regional militer. Tujuan daripada pembentukan SEATO yaitu untuk melawan dan untuk mengantisipasi negara-negara komunis Uni Soviet dan Uni Soviet untuk yang masuk ke dalam negara-negara Asia Tenggara, khususnya Tiongkok dan Vietnam. Negara-negara yang bergabung dalam organisasi SEATO yaitu antara lain Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan negara-negara lainnya. Namun, organisasi SEATO ini tidak bertahan lama karena organisasi SEATO sendiri tidak mencapai tujuannya. Hal tersebut yang menjadikan organisasi SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Ketiga yaitu ada organisasi Pakta Warsawa. Organisasi Pakta Warsawa yaitu organisasi yang didukung oleh gagasan Nikita Khrushchev. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Mei 1955. Organisasi ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari organisasi NATO. Organisasi yang diikuti oleh beberapa negara antara lain Rumania, Albania, Uni Soviet, dan negara-negara lainnya. Selain itu, Pakta Warsawa juga termasuk organisasi regional militer. Organisasi Pakta Warsawa tidak bertahan lama dan mengalami kemunduran, yaitu disebabkan karena adanya beberapa negara Uni Soviet yang memisahkan diri. Hal tersebut yang menjadikan Pakta Warsawa dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 di Praha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunia Pramudita dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 35 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan 3 organisasi regional dan global, salah satunya adalah CENTO. Apa sih itu CENTO? CENTO kepanjangan dari Central Treaty Organization, yang merupakan organisasi aliansi militer, pertahanan, dan keamanan di kawasan Timur Tengah, yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1955. Dengan anggota yang bergabung diantaranya Iran, Irak, Turki, Pakistan, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan mungkin ada beberapa negara yang ingin bergabung juga, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan di kawasan Timur Tengah dan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama di kawasan Timur Tengah dan untuk mencegah pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Untuk organisasi yang kedua adalah ANZUS.
ANZUS kepanjangan dari Australia, New Zealand, United States, yang merupakan organisasi militer, pertahanan, dan keamanan di wilayah Pasifik, yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat, yang didirikan pada tanggal 1 September 1951, yang bertujuan untuk mencegah agresi dari negara lain dan untuk memperkuat kerjasama dan perdamaian di kawasan Pasifik. Untuk organisasi yang ketiga adalah OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 September 1961. Organisasi ini adalah organisasi yang merekrut negara-negara pengekspor minyak bumi. Di antaranya ada Venezuela, Iran, Arab Saudi, dan ada beberapa negara lainnya yang bertujuan untuk menegosiasikan harga dan konsumsi minyak bumi dan untuk meningkatkan pendapatan negara yang menjadi anggota pengekspor minyak bumi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jelita Fitri Mawati dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi SARC. Organisasi SARC dibentuk pada tanggal 8 tahun 1958 dengan tujuan 1. Memajukan kesejahteraan rakyat-rakyat di negara kawasan Asia Selatan. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Memperkuat kepercayaan diri di antara negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dan yang keempat, memperbesar kepercayaan, pemahaman, dan pengertian dari setiap masalah. Dan ada juga negara yang ikut di organisasi SARC. Di antaranya ada India, Bangladesh, Selandia Baru, dan Irak, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Yanuar Triwahyuda, kelas 12 IPS 4, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan dari nama organisasi MMA atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Maret 1957. Jenis organisasi MMA yaitu termasuk jenis ekonomi regional dan global. Tujuan dari organisasi adalah meningkatkan kerjasama dan hubungan harmonis dalam bidang ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Anggota dari MMA terdiri dari Irlandia, Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Belgia, Luxembourg, Jerman, Belanda, Denmark, dan Swedia. Yang kedua, GATT. Organisasi ini berdiri pada tanggal 30 Oktober 1947. Jenis organisasi ini adalah ekonomi regional dan global. Tujuan dari organisasi GATT menciptakan perdagangan internasional dan menciptakan iklim dagang yang sehat. Anggota dari organisasi ini adalah terdiri dari Indonesia, Australia, Inggris, dan Denmark. Yang ketiga itu adalah WTO. Organisasi ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Jenis organisasi ini adalah termasuk organisasi internasional. Dan apa itu tujuannya? Tujuannya adalah pengurangan tarif, mengurangi penghasilan setiap daerah. Anggota dari organisasi ini Australia, Belgia, Bangladesh, dan Albania. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regi Junianti dari kelas 12 IPS 4, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan organisasi AFTA, NAFTA, dan CAFTA. Yang pertama ada organisasi AFTA. Organisasi ini memiliki kepanjangan ASEAN Free Trade Area. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992. Organisasi ini termasuk jenis organisasi regional di bidang ekonomi. Anggota atau negara yang tergabung di dalam organisasi AFTA ini yaitu ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Malaysia, serta Singapura. Tujuan dari organisasi AFTA ini yaitu 1. Menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Lalu yang ketiga, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Lalu organisasi yang kedua yaitu ada organisasi NAFTA. Kepanjangan organisasi NAFTA yaitu North American Free Trade Area. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 17 Desember 1992. Organisasi ini juga sama seperti organisasi AFTA, bergerak di bidang ekonomi regional. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi NAFTA yaitu ada Kanada, Amerika Serikat, serta Meksiko. Tujuan dari organisasi NAFTA ini 1. Meningkatkan peluang
investasi, yang kedua menciptakan prosedur perdagangan yang efektif, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta yang keempat menciptakan iklim usaha yang mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga ada organisasi CAFTA, memiliki kepanjangan China ASEAN Free Trade Area. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 4 November 2002. Organisasi ini juga bergerak di bidang ekonomi regional. Anggota-anggota dari organisasi CAFTA ini yaitu ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, serta Tiongkok. Tujuan dibentuknya organisasi CAFTA yaitu meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antar negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Oke teman-teman, semoga videonya dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi